Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum algoritma 1 ya. Mohon maaf ya ada perubahan jadwal karena kemarin teman-teman hari Selasa berpindah ya ke hari lain gitu. Tadi saya baru dikonfirmasi juga baru hari ini. Tadi sebenarnya mau tadi pagi ya teman-teman ya, tapi takutnya saya mepet ya, tadi baru saya konfirmasi sekitar setengah 10, bukan setengah 11 ya. Mohon maaf ya, jadi saya geser pukul 1, kemudian nanti biasanya sekitar sampai pukul setengah 3-an lah gitu. Nah, mungkin sembari menunggu rekan-rekan yang lain ya, nanti teman-teman bisa sembari mengisikan ya untuk presensinya, karena kebetulan ruangan untuk praktikum masih dipinjam ya. Jadi kita masih online dulu, kemudian nanti mungkin bisa diinformasikan ya ke saya ya, mungkin bisa melalui Mas Wahyu, ketua kelas yang hari Jumat teman-teman. Yang hari Jumat gimana? Mau online atau offline? Kalau boleh sih saya milihnya online sih, kalau saya boleh nyarankan sih teman-teman, karena kebetulan jam berikutnya saya ada kelas lagi gitu. Takutnya sayanya ini setelah asar pas gitu biasanya ada kelas lagi sayanya gitu. Jadi biar lebih cepat untuk pindah kelasnya sih teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Mau online atau offline untuk kelas teori yang hari Jumat yang jam 1? Atau mau diskusi dulu? Kalau diskusi dulu nanti mungkin saya diinformasikan ya lewat perwakilan. Tapi kalau misalkan teman-teman inginnya offline nggak apa-apa. Nanti sayanya ke kampus gitu. Gitu ya. Karena kebetulan beberapa kelas saya memang saya tawarkan ya, karena berhubung kelas praktikum juga online, jadi beberapa kelas teori juga saya tawarkan apakah mau online atau offline gitu. Biasanya saya minta mereka diskusi dulu ya. Kalau memang nanti sudah fix gitu nanti diinformasikan ke saya gitu. Oke, mungkin sebelum kita mengawali kelas hari ini, kita bisa memulai ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Untuk hari ini, kalau saya lihat ini ya teman-teman ya, materinya banyak latihannya. Mirip yang kemarin, tapi banyak latihannya ya. Nanti kalau mungkin yang sudah mencoba, nanti boleh bisa ini tinggal mengetes dulu hasilnya ketika di running. Kemudian kalau sudah oke, bisa sambil dijalankan nanti. Cukup banyak ternyata latihannya. Ini ya dari tim dosen koordinator Bu Helena memberikan latihannya cukup banyak. Sebentar ya, saya izin share screen dulu teman-teman. Nah ini, oke, saya full screen dulu. Oke, nah, maaf ya rekan-rekan ya, ini pertemuan 5 deh. Ini apa namanya? Typo. Sebentar ya. Nah, untuk hari ini di praktikum algoritma 1 ya, kita akan belajar terkait dengan ekspresi kondisional dan switch case. Kemarin kita sudah belajar if ya. Dengan teman-teman saya lihat juga sudah mengaplikasikan penerapan flowchart dan juga pseudocode ya. Mohon maaf ya karena kebetulan ditukar jadwalnya jadi praktikum dulu daripada si teori ya. Seharusnya kan teori dulu baru diturunkan ke dalam kode gitu ya. Nah, ternyata karena memang jadwalnya saja ya jadi bertukar gitu ya. Nanti teman-teman sambil menyesuaikan ya. Kemarin kita sudah belajar ekspresi kondisional, kita kenal dengan istilah if ya. Kemudian if itu bisa kondisional. Nah, if itu juga beberapa penamaannya saja sih teman-teman. Jadi ekspresi kondisional, if atau percabangan bisa ya. Jadi percabangan atau ekspresi kondisional itu bisa atau percabangan gitu. Kemudian kemarin kita belajar ada switch case. Nah, untuk hari ini sepertinya penekanannya lebih ke switch case-nya. Jadi di sini ada ekspresi kondisional. Nah, nanti kemarin kita belajar dengan penggunaan if ya. Jika true sesuai gitu ya. Ya gitu ya. Nanti ekspresinya benar yang akan dijalankan dan false maka yang salah ya yang akan dikerjakan. Nah, kemarin kita nanti sedikit mengulang lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman dicontohkan ya, misalkan untuk penentuan satu bilangan ini termasuk kategori bilangan ganjil ataukah bilangan genap gitu ya. Jadi di dalam body struktur di dalam kodenya
di mana nanti kita berikan satu variabel ya, kita beri nama bil gitu ya, misalkan. Nah, dengan tipe data integer, nanti dia akan membaca ya inputan bilangannya dari user ya, dari keyboardnya, kemudian nanti akan dilihat ya, di sini teman-teman menguji ya, bil tadi di mode ya, di mode 2 ya. Di mode 2 di sini nanti mode itu adalah pembagi ya, pembagi tapi nanti untuk pengecekan ada hasil sisanya. Kalau di divide atau dibagi langsung itu kan langsung hasil bagi. Kalau mode itu berarti nanti ada pengecekan hasil sisa. Kalau di sini ya sisanya sama dengan 0, maka dia akan kita berikan keterangan bilangan genap atau karena memang masuk kategori bilangan genap ya. Karena habis dibagi ya, jadi sisanya 0. Jika misalkan kondisinya ada sisa tidak sama dengan 0, maka dia akan masuk kategori ganjil. Itu. Ini berulang juga teman-teman. Ini sama ya ternyata. Nah, tapi di dalam penulisan ini ya, kalau kita tadi menggunakan scanf, di sini strukturnya ya scanf tadi ini ya hanya penulisannya aja teman-teman. Di sini tadi ditarik ya ke atas ya berbedanya. Ini langsung ya genap dan ganjil. Kalau di sini menggunakan printf yang masing-masing per apa namanya keterangan ya. Kalau di sini jadi satu ya. Printf langsung di cover ya. Tadi sintaksnya saja ya. Sintaks atau codingnya saja yang strukturnya berbeda. Printf-nya setelah prosesnya di sini penulisannya saja dibuat berbeda ya di dalam struktur printf-nya. Nah, nanti untuk hari ini penekanannya lebih kepada penggunaan switch case. Kemarin kita sudah belajar if ya. Jadi untuk instruksi switch case di sini digunakan untuk menyeleksi. Sama ya formatnya kayak kemarin teman-teman. Mungkin istilahnya ada macam-macam ya. Ada percabangan, ada seleksi gitu ya tadi. Nah itu mirip sebenarnya. Yang dimaksud adalah kita menentukan ada ketentuannya, kemudian hasilnya akan menyesuaikan dari ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Nah, di sini menyeleksi satu atau sebagian dari sejumlah alternatif ya teman-teman ya. Kita kenal kemarin ada contohnya. Nah, di sini ada contoh ya yang struktur dulu ya. Kita kenal strukturnya dulu. Switch expression. Kemarin ada case ya. Case expression 1 ada statement 1. Case 2 ya. Expression 2, statement 2 ya dan seterusnya sampai ke N. Di mana untuk switch case ya sama saja dengan if else ya, hanya saja nanti jika teman-teman menggunakan ini ya kondisi yang nanti sifatnya ada integernya atau karakternya. Misalnya kemarin ya kita punya case-nya ABCD ataupun 1 2 3 4 5. Nah, di sini nanti teman-teman diminta ya ada contoh untuk program ya menentukan wilayah pos berdasarkan kode pos suatu daerah di Jakarta ya. Nah, di sini untuk wilayahnya sudah ditentukan ada 5 wilayah ya dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Di mana ada ketentuan ya 2 digit pertama ya untuk pusat ini 10, baratnya 11, selatannya 12, timur 13, dan utara 14. Nah, ketika diimplementasikan ya di dalam struktur kode ya teman-teman ya. Ini memang agak sedikit ini ya. Tadi color-nya ini. Oke. Nah, emang ini ya teman-teman dibikin kasih animasi. Oke. Nah, di sini kita tentukan dulu ya tadi ya variabel yang akan digunakan ya. Misalkan di sini kode pos dan juga kode wilayah. Nah, di sini menggunakan unsigned integer. Nah, nanti di sini ada ini ya teman-teman ya. Kode pos dan juga input dari kode posnya ya, input kode posnya. Nah, kemudian nanti untuk pengecekan ya kode wilayah sama dengan kode pos. Nah, di sini tadi ya penggunaan case ini kan tadi berupa integer atau karakter ya. Yang menggunakan integer ya, karena di sini kode ini ya kode posnya diberikan integer. Nah, nanti akan mencetak ya berdasarkan case yang ditentukan. Tadi kan setnya di sini ya teman-teman ya. 10 sampai dengan 14. Kebetulan di sini disesuaikan ya. Sebentar. Nah, untuk case-nya ya menyesuaikan juga ya tadi dengan pengkodeannya 10 sampai dengan 14 ya. Dengan masing-masing menyesuaikan keterangan dari ini ya. Soalnya ya, wilayahnya apa saja gitu. Nah, di mana jangan lupa mungkin kemarin pembelajaran kita dari praktikum sebelumnya ya, bahwa sebaiknya nanti case teman-teman memperhatikan adanya break ya.
kayak teman kita kemarin ternyata ada terlewat break-nya ya, jadi masih ikut kan itu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa dicek kembali. Kemudian ini yang default ya, jadi ketika tidak masuk beberapa ini kode ataupun kategori yang telah ditentukan, kita berikan tambahan ya. Nah, nanti untuk hari ini lebih banyak sepertinya untuk latihannya, teman-teman. Latihannya ada cukup banyak, saya lihat lebih dari 5 ya. Jadi nanti untuk hari ini silakan dicobakan dulu ya. Nanti seperti biasa ya, yang sudah mungkin bisa untuk menambah poin keaktifan ya, bisa sambil presentasi, tetapi mohon maaf ya, mungkin seperti biasa nanti untuk belajar semuanya, jadi semuanya tetap mendokumentasikan meskipun presentasi ya. Jadi tetap membuat ini ya, apa, kayak Word ataupun PDF yang nanti ada screenshot hasil prosesnya ya, dari codingnya sama hasil running-nya gitu. Jadi biar nanti misalkan diperlukan untuk dokumentasi belajar, teman-teman ada gitu ya. Jadi tidak hanya untuk yang langsung ini ya, presentasi. Nah, nanti untuk soal yang pertama ya, latihannya membuat program dengan ekspresi kondisional, diminta menentukan untuk tahun kabisat ya. Di sini masukkan inputan berupa tahun, keluarannya status kabisat dan bukan kabisat. Nah, tapi mungkin karena hari ini spesialisnya untuk switch ya, nanti teman-teman mungkin bisa menyesuaikan ya. Kemarin sudah belajar if, nah dengan penggunaan if coba disesuaikan dengan strukturnya yang switch case-nya. Nah, kemudian untuk latihan kedua, program dalam bahasa C ya, dengan nested if, ini ada pengklasifikasian tinggi badan ya. Data inputannya adalah tinggi badan ya di dalam CM, di mana nanti teman-teman ada pengkategorian pendek, ini kurang dari 155, sedang itu range ya, atau antara 155 hingga 165, kemudian tinggi lebih dari 165. Kemudian latihan ketiga, pasar swalayan X memberikan diskon ya bagi pembeli dengan berbelanja lebih dari 100.000 sebesar 5%. Ini yang dengan harga seperti kemarin ya. Buatlah program untuk menentukan nilai belanja setelah dikurangi diskon ya. Masukkan berapa total belanja pembeli, sedangkan keluaran berupa diskon harga dan nilai belanja telah dikurangi diskon. Jadi inputnya ini ya teman-teman ya. Nanti total belanjanya ya. Nanti silahkan menyesuaikan untuk harga diskonnya ya, atau harga yang telah dikenai diskon. Kemudian yang latihan keempat, di sini ada kode yang sudah diberikan ya. Nanti mungkin teman-teman bisa pindahkan ya di dalam code block ataupun teks editornya, atau ataupun yang lain nanti. Nanti silahkan diuji cobakan ya programnya ya. Diberikan input 30 dan 20. Nah, nanti bagaimana hasil output programnya. Kemudian untuk yang latihan kelima, sama ya, sudah diberikan struktur dari kodenya di dalam C. Nanti teman-teman diminta ya untuk ini ya, merunning programnya untuk melihat hasil outputnya seperti apa gitu. Nah, kemudian sudah ada juga sama, ini ada beberapa sudah ada kodenya ya. Untuk materinya sama teman-teman yang sudah ada di dalam leads ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan ya. Kalau memang bisa di-copy, diteskan saja di-copy. Tapi lihat dulu kadang-kadang ada kayak petik itu ya. Biasanya petik itu apakah masih terbaca sama atau tidak gitu. Coba dicek lagi ya. Nah, ini nanti silakan dites ya. Untuk berapa tadi yang 4, 5, 6 ini sudah ada kodenya. Teman-teman diminta untuk mengetes ya running, kemudian melihat outputnya ya, menampilkan output. Kemudian yang latihan ke-7, apakah output dari potongan program berikut ya, ada deklarasi variabelnya, sudah diberikan ya deklarasi variabelnya, nanti teman-teman tinggal menjalankan ya. Kebetulan di sini coba diperhatikan ya, ada soal 1 dan soal yang kedua ya. Jadi nanti berarti ada dua ini ya teman-teman ya, dua proses yang dijalankan ya nanti. Berarti ada running 2 kali ya teman-teman ya, ada 2 hasil output eksekusi ya nanti bisa diberikan terpisah ya. Mungkin bisa untuk 2 orang juga nggak apa-apa nih teman-teman. Jadi ini 7 bisa berdua boleh, ataupun kalau misalkan 1, kalau keberatan 1-1 gitu boleh. Untuk presentasinya ya. Oh ini ada lagi ternyata. Cukup banyak juga Bu Helena ini ya, apa namanya, sharing materi ya sama soal latihannya. Nah, ini teman-teman. Untuk yang ketiga ada juga ya, nanti silakan bisa dites berhubung ini ada berbeda-berbeda ya penggunaan if-nya.
Di sini ternyata kan tidak pakai switch case ya, tapi pakai if. Nanti silahkan ya, bisa latihan 7 ini satu orang, satu nomor lagi nggak apa-apa nih teman-teman. Untuk presentasinya ya. Tapi untuk hasilnya nanti sama ya, semua tetap mendokumentasikan. Karena takutnya nanti kalau misalkan diperlukan untuk belajar, jadi tidak hanya yang presentasi atau yang dikerjakan yang dipresentasikan saja gitu ya. Oke, silahkan mungkin nanti dicoba. Nanti, ternyata masih ada lagi. Saya nggak lihat tadi. Ternyata cukup banyak teman-teman. Latihan 8 ya. Output dari potongan program sama dengan yang tadi sudah diberikan variabelnya, deklarasi dan di sini inisiasi dari variabel sudah ditentukan ya, variabel dan tipe datanya. Silakan nanti dieksekusi untuk latihan yang 8A ya dan 8B ini bisa buat 2 orang. Coba ya saya turunin lagi, jangan-jangan masih ada lagi. Sudah teman-teman. Jadi sampai dengan latihan 8 cukup banyak latihannya. Untuk hari ini mungkin teman-teman lebih banyak latihan. Jadi karena ragamnya ada banyak soal, silahkan yang mana yang sudah diteskan, misalkan teman-teman mau presentasi duluan, silahkan ya. Gitu. Kalau misalkan nanti mau lebih dari satu gitu ya, kita kasih kesempatan dulu ya ke teman-teman yang lain yang mau presentasi. Misalkan belum ada teman-teman ambil alih gitu ya, sudah presentasi mau presentasi lagi boleh gitu. Oke, mungkin saya stop share dulu ya teman-teman. Silakan bisa diteskan dulu di masing-masing ini ya, text editor atau mungkin compilernya masing-masing. Silakan, karena berhubung tadi cukup banyak soalnya, jadi teman-teman boleh pilih ya yang untuk presentasi, untuk tambahan skornya. Diteskan dulu saja. Tadi kan untuk nomor 7 dan juga nomor 8, berhubung ada nomornya ya, nomor kecilnya, tadi nanti bisa dipecah ya. Tadi kan ada yang 3 nomor, ada yang 2 nomor. Jadi satu orang satu itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus satu orang 3 atau 2 tadi ya. Bisa dipecah buat 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa tadi.
Oh iya, silahkan ya yang ganti device. Menyesuaikan saja teman-teman. Udah. Boruto anjing. Ini lagi maraton tuh. Apaan Pal? Download gimana nih Pal? Apa nih belum lulus aja? Tahu sampai
Ibu, saya mau coba yang tahun kabisat, boleh? Boleh Mbak, silahkan dicoba dulu di share screen. Kan tadinya saya pakai ini Bu, apa? Yang if sama else Ya, itu, tapi kan ini betul. kan materinya switch ya, Minta sama switch ya. yes, jadi saya ganti. Tapi ternyata tetap bisa di running. Ini saya nggak tahu sih Bu, benar atau enggak. Ini langsung dicoba aja Bu. Ya, coba dijalankan dulu. Ini kan misalkan saya masukinnya yang contoh tahun kabisat dulu ya Bu. Boleh. Misalkan 2004. Itu kan tahun kabisat. Oke. Langsung keluar ini. Terus kalau misalkan yang bukan tahun kabisat, misalkan 2005. Bukan tahun. Oh iya, betul ya. Karena 2005, betul. Oh iya ya. Jadi ternyata ini ya, kalau kita tes switch case nggak melulu ini ya. Yang penting ada constant expression-nya sih, teman-teman. Ini ya, kalau yang kemarin kan kita ngelihatnya baru ada integer sama char ya. Nah, ternyata kita kombinasikan tuh sama expression bisa ya. Kalau yang teman-teman cek lagi ya nanti. Jadi expression-nya tidak melulu harus integer atau ini ya. Jadi bisa ada expression di dalamnya juga tetap tetap bisa ini sih. Bisa apa namanya? Bisa dijalankan ya tadi ya. Oke, dibagi ini ya tadi. Oke. Boleh pakai sampel yang lain, Mbak? Tadi sambil nunggu teman-temannya. Mbak Kansa? Udah off. Oh ya sudah, kalau sudah off. Silahkan ya Mbak Kansa, nama dan NIM-nya ya bisa dicatatkan di chat ya. Terima kasih ya sudah mencobakan ya. Sudah Ya, ada Bu. yang masuk, ada Mbak Adinda. Silahkan Mbak Adinda. Karena masih di awal-awal, silakan bisa pilih ya teman-teman ya, yang mana gitu. Karena tadi ada satu latihan terdiri dari beberapa soal gitu, nanti boleh dipilih. Jadi tidak harus semua gitu. Yang 7 dan 8 ya kalau tidak salah tadi. Yang latihan 5 ini. Silahkan Mbak Iya Bu, Adinda. sebentar. Teman-teman yang mau mencoba sambil disiapkan dulu saja ya. Jadi nanti tinggal dijalankan, dicocokkan. Ini yang Udah kelihatan belum Bu? sudah. Ini yang latihan 5. Latihan tadi ya? 5. Iya Bu. Latihan 5. Oke. Ekspresi ini ya tadi ya. Sudah ada kodenya gitu ya. Tinggal diuji cobakan ya. Hasil outputnya gitu. Tinggal di run ya Bu? Coba. Oke. Tadi apa? Itu XYBC ya. Oke, Iya. XYBC. X-nya sudah ada ya. Y-nya Iya. sudah ada. B dan C sudah ada keterangannya ya, cara ngitungnya. Oke, coba dijalankan. Di Doain aja dulu. Ada nggak? ya. Kelihatan nggak Bu? Nggak keluar Mbak ininya apa hasil running outputnya. Masih kodenya yang sintaksnya. Yang ininya belum nampil. Coba bertukar dulu deh. Karena code block nggak bisa langsung sepertinya. Nah, coba tukeran dulu sama hasil outputnya. Ya, udah kelihatan Bu? Sudah? Bagaimana hasilnya? Yang hasilnya yang B itu bernilai false. 0. Yang C bernilai true dan yang ini B tidak sama dengan C bernilai true. B tidak sama dengan C ya. Oke, dari nilainya ya.
Oke, karena memang dia langsung menjalankan sih ya, tidak kita nggak harus eksekusi ini ya sih prosesnya ya. Hilang ya. Pertama tadi berarti yang pertama B ya, B-nya 0, B-nya. oke. X sama dengan Y ya, kan 0 kan tidak ya, oke. Ya ya 0, betul-betul, salah ya. False ya, kemudian di sini true ya, oke. B tidak sama dengan C, ya true, ya. Betul ya. Oke, sip. Silahkan Mbak, nama Ya. dan NIM-nya Makasih, dicatatkan Bu. di chat ya. Nah ini yang sudah ada kodenya tuh loh teman-teman, cepet malahan. Kayak Mbak Adinda, tinggal kalau misalkan di presentasinya bisa di copy saja, di running, terus nanti teman-teman analisis aja hasilnya. Kayak Mbak Adinda tadi ya, hasilnya apa saja yang diperoleh gitu dari prosesnya. Itu lebih cepat sepertinya. Beberapa tadi kan sudah ada potongan kodenya ya. Tinggal teman-teman bikin ininya saja, inisialisasi variabel sama ininya saja. Kan sudah ada body codingnya. Yang sudah dicoba berarti tadi yang kabisat dan juga yang 5 ya. Yang latihan 5 ya teman-teman. Silahkan bisa mencobakan yang belum ya. Ada nomor 2, nomor 3, 4, kemudian 6, 7. 7 itu ada banyak ya. 7 ada 3 soal. Bisa buat 3 mahasiswa. Kemudian latihan 8 ada 2 teman-teman. Bisa buat berdua tuh. Silahkan ada yang mau copy gitu terus nanti dianalisis boleh hasilnya. Lebih cepat sepertinya. Kalau ada yang sudah nanti silahkan ya teman-teman ya. Bisa ini ya. Bisa lanjut teman-teman. Kalau kita sambil menunggu yang lain, misalkan ada yang lain mau coba lagi nggak apa-apa teman-teman. Nanti buat tambahan poin ya. Tapi kalau memang apa namanya sudah ada lagi, nanti kita tunggu ya kalau memang sudah ada. Karena belum ada, kalau tadi yang sudah mau mencoba lagi gitu ya, ngetes tapi dilihat dulu hasilnya gitu, boleh. Mau presentasi lagi boleh. Tapi kalau bisa mungkin ini ya, soalnya yang berbeda atau mungkin dengan codingannya yang berbeda. Juga malah Ibu, Silakan, ada Ibu 2 saya nih. mau coba nomor Bareng. 6. Mbak Najwa, tadi satunya siapa tadi Mbak? Siapa? Boleh setelahnya ya Mbak Najwa dulu. Silakan, bisa share screen. Tadi ada berdua kayaknya. Boleh, nanti sama temennya boleh. Berikutnya gitu. Ini yang nomor Kelihatan nggak? sudah. Latihan 6. Ya. Oke, latihan 6. Ini juga yang mencoba ya, mencoba kode. Silahkan untuk latihan 6-nya. Oke, kayak gini Bu. Saya langsung running aja ya Bu. Ya, boleh dijalankan. Nanti hasilnya seperti apa sambil ini dicoba di Kelihatan nggak Bu? tidak terlihat sih Mbak. Coba ya ditukar deh. Di ini dulu ganti yang hasil runningnya deh. Oke, kelihatan nggak Bu? Sudah. Oke, bagaimana hasilnya mungkin bisa dijelaskan ke teman-temannya? Ya, jadi yang A ini kan true, yang B ini true. Jadi hasilnya itu true. Nah, yang A ini true, yang B ini false. Jadi hasilnya false. Nah, yang A ini false. Terus yang B ini true, jadi hasilnya false. Nah, yang A ini false, B-nya false, dan hasilnya false, Bu. Oke, ini kayak ini ya tabel ini ya teman-teman ya N ya, tabel apa namanya konjungsi ya kalau matematika tuh yang N ya, penggunaan Iya, N. iya, Bu. Oke, silahkan Mbak Najwa, terima kasih ya bisa dicatatkan nama Iya, dan Ibu, NIM-nya di chat. sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya juga terima kasih ya. Tadi Mbak siapa yang setelah Mbak Najwa tadi kalau mau ada yang coba silahkan. Latihan 6 sudah dicobakan.
5 sudah, tadi yang nomor 1 ya, Kabisat sudah. Teman-teman silahkan bisa mencoba beberapa yang lainnya. Yang tinggal copy kode juga masih ada, teman-teman. Silahkan ditestingkan dulu, nanti sambil dilihat bersama dan bisa disampaikan ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Bu, maaf Bu, Ya, silahkan Mas. saya boleh maju nomor 4 gak Bu? Boleh, silahkan Mas Rashid. Yang nomor 4 itu ini ya, apa coding, ada codingannya juga, silahkan. Sudah ada, tinggal diteskan tadi seperti yang sudah tadi teman-temannya. Ini Bu, langsung aja nih Bu. Boleh sambil nanti dijelaskan hasilnya saja, boleh. Ini tadi kan disuruh masukin 30 sama 20 ya Bu. Ya, 20 ya. Jadinya 90. Oke, prosesnya apa yang dijalankan tadi berarti? Ini kan soalnya Y-nya kita sama dengan 20 tadi. Jadi X-nya yang ini ya, 30 ya. iya Bu. Jadi X 30, 20 ya. X kali X ya, 30, 30. Kemudian jadi 900 ya. iya Bu. Oke, yang 20. Oh, Y-nya ya. Ini mana tadi Y-nya ya? Oh, ini jadi Y ya. Oke, X-nya jadi Y, terus X-nya oh langsung cetak Y ya, cetak Y saja ya. Atau ini ya kalau ada if-nya ya. Oke. Boleh sambil dijelasin nggak? Tadi berapa? 30 gitu? 30-20 tadi Bu. 30-20 itu prosesnya gimana? Tadi yang if-nya di codingannya. Ini Coba. gara-gara kita masukin yang Y-nya 20, jadi kita dapat yang if. Yang X mana? kali. Oke. Ini 20 betul ya. Oke, jadi yang dijalankan yang di atas ya. Iya, Oke, yang if. oke, yang if yang di atas ya, benar. Oke, sip. Oke, karena tadi sudah ada ya permintaannya hanya yang 30-20 saja. Kan tidak perlu pakai sampel gitu. Gak apa-apa nih. Sudah. Oke, terima kasih. Ini ya, Mas Rashid, silakan nama dan NIM-nya ya. Bu, sama-sama Bu. Yang penting teman-teman bisa paham aja kodenya gitu ya, apa yang dilakukan sama kodenya. Kayak ini kan tadi dites dulu 20. Jadi teman-teman tidak apa-apa menjalankan kodenya saja, di copy, dijalankan tadi prosesnya apa yang dijalankan itu, biar teman-teman paham. Namun prosesnya sederhana, ada beberapa yang sederhana cukup singkat ya, tidak panjang gitu. Tapi yang penting teman-teman paham ya logik prosesnya gitu. Yang dijalankan, yang dieksekusi yang mana dulu. Oke, kita tadi sudah dapat nomor 1 ya. Nomor 1 sudah dicoba, kemudian nomor 4, kemudian 5 dan 6. Nah, silakan teman-teman, masih ada nomor 2, nomor 3, atau mungkin nomor yang sama tapi dengan kode yang berbeda, tapi kecuali yang sudah tes code ya. Yang tes kode
karena memang kodenya sama ya. Jadi mungkin bisa menggunakan yang belum diujikan saja kodenya gitu. Kode-kode yang belum diuji seperti nomor 7 itu belum ya. 7 sampai dengan 8 belum teman-teman yang uji kode. Kalau yang 2 dan 3 mungkin teman-teman harus menyusun ya. Nah, kalau yang untuk yang tes kode masih teman-teman yang 7 dan 8 silahkan. Kalau memang dinilai lebih sederhana silahkan bisa dicobakan terus nanti disampaikan ke teman-teman yang prosesnya apa gitu. Silahkan ya teman-teman dicoba dulu. Sayanya nggak usah nunjuk ya, nanti sukarelawan saja. Karena ada reward point-nya. Kalau nunjuk, jadi sayanya ini ya. Biasanya saya sering saya tidak pernah menunjuk ya di kelas. Jadi sukarela saja. Untuk hasil koreksinya menyusul ya teman-teman ya. Belum selesai soalnya. Biasanya saya berapa gitu banyak sekalian. Karena masih ada ini ya tugas yang lain. Jadi saya belum sampai selesai menyelesaikan ininya koreksinya. Nanti menyusul deh teman-teman. Bu, Gimana? Bu, Mas Azhar? saya mau nyoba. Cuma nih ada pertanyaan Bu dikit. Yang nomor 2 Bu. Jadi nested if itu kan sama kayak if else kan? Apa? Kayak Maaf. mirip nested
if itu mirip sama if else, Bu. If else, betul. Iya. Cuman Saya mau nyoba kata-katanya nomor 2 aja. ya, Bu ya. Ya, kata-katanya saja, teman-teman. Istilah ininya saja. Benar ya, Bu ya. Ya. Atau teman-teman yang lain mau mencoba, nanti silahkan disiapkan dulu ya. Yang mau di-sharingkan. Masih ada beberapa nomor yang belum. Atau mungkin yang mau coba kode, masih ada di nomor latihan 7 ya. Dan juga latihan 8 tadi. Itu satu orang dibagi-bagi aja yang latihan 7 atau 8 gitu teman-teman. Kalau mau ada yang 7 yang nomor 1 saja gitu boleh. Sederhana tuh, yang 7 nomor 1. Atau 7 yang nomor 2 gitu. Silahkan, karena sudah ada inisialisasinya ya. Jadi tinggal ditaruh aja. Kemudian nanti dicek outputnya. Yang latihan 7 dan 8 sudah ada inisialisasi variabelnya. Dan juga tipe data nanti teman-teman tinggal dicoba dan dijalankan gitu. Tes, Bu. Ya, Udah masuk, sudah? Bu? Sudah? Oke. Sudah? Coba sambil share screen dulu, Mas. Udah kelihatan, Bu. Oke, sudah. Jadi saya Tadi integernya kan nomor 2. Kan mengukur nomor tinggi badan. 2. Ya, ada 3 ya. Iya. 3 kategori ya. Nah, ini saya makainya integer, Bu, karena kan cuma tinggi doang gitu kan. Iya, tinggi saja tadi inputnya. Atau real juga bisa, cuma nggak tahu. Nah, saya di sini printf input langsung tinggi gitu kan. Nah, ini ada 3 kategori dari if yang tinggi dari kurang dari 155 itu pendek. Terus di antara 155 dan 165 itu sedang, dan lebih dari 165 itu tinggi. Gitu, Bu. Oke. Oke, coba dijalankan. Di running dulu. Kalau nggak salah ini input tinggi umur, ya. Kok tinggi badan cewek kan sih, Bu? Tinggi mungkin berapa? 150-an berapa gitu, Mas? Bisa 157 misalkan? 8 ya, coba aja. Nah, Sedang ya. Oke. Pas di tengah ya. Coba Iya. ambil yang tinggi, Mas. Oke. 170 misalkan gitu. Oke, sip. Ya. Nggak harus kita semua, nggak apa-apa. Kan dua ini sudah cukup. Oke, terima kasih Mas. Silakan nama dan NIM-nya ya. Bisa dicatatkan di chat. Bu, baik. Terima Kita kasih, Bu, tadi, ya makasih ya. Tadi kita sudah dapat latihan 1, 2. Nah, tinggal yang 3 ya nanti. 3 tuh yang kayak kemarin teman-teman. Harga tuh hati-hati ya. Karena dia harus agak sedikit ini ya. Kali-kalinya itu loh. Diskon dan sebagainya itu agak sedikit ini sih. Mungkin kalau misalkan teman-teman daripada ribet, boleh tuh. Yang latihan 7 dan latihan 8 ya. Yang tinggal ini ya, tes kode. Silakan. Kan hanya untuk ditanyakan outputnya ya. Nah, kalau yang 3 mungkin agak sedikit ini ya, membutuhkan pengecekan, ada diskon dan sebagainya. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa, silakan. Masih ada latihan 7 dan 8 yang tes kode, teman-teman. Mas Ahmad Nazar, gimana? Mau coba atau yang lain? Silakan. Ya, hari ini teman-teman banyak latihannya. Tidak banyak ininya, tidak banyak materinya ternyata. Silakan, ada yang mau coba latihan 7, 8 atau yang latihan 3, teman-teman. Kurang beberapa latihan lagi. Silakan. Saya nggak usah tunjuk ya, nanti sukarelawan saja yang sudah coba. Kalau saya biasanya ini ya, maaf ya, kalau saya di kelas tuh biasanya jarang saya yang mencoba, karena saya pengen teman-teman mahasiswa yang coba. Saya cuma kasih instruksi biar teman-teman yang punya pengalaman langsung untuk ini ya, mencobakan gitu.
Silahkan teman-teman yang latihan-latihan yang belum. Atau ada yang mau coba lagi boleh. Silakan. Masih ada mau coba tidak? Kalau masih ada, masih saya tunggu. Kalau tidak, nggak apa-apa sih, karena latihan ya, nanti teman-teman bisa cobakan ya. Tadi saya buat ini ya, submission-nya biasa sih, seminggu aja teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan masih mau testing, masih bisa gitu. Biasanya saya deadline-nya seminggu ya, seminggu terhitung dari hari di mana mata kuliah itu dilaksanakan ya. Kalau misalkan hari ini, kebetulan kan jadwalnya hari Selasa ya, saya buat deadline-nya bukan di hari Selasa besok, tapi hari ini ya, kan Kamis ya. Nah, nanti berarti deadline-nya hari Kamis lagi, kalau kita start-nya tadi mulai pukul 1 ya, berarti deadline-nya Kamis pukul 1 minggu depan gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum mencoba, bisa mencoba. Atau masih mau ada yang mau presentasi? Untuk tambahan poin, silakan teman-teman. Kalau ada masih saya buka kesempatannya. Kalau misalkan tidak ada, karena berhubung tadi saya cek materinya tidak banyak ya, jadi lebih banyak latihan, nanti teman-teman bisa mencobakan. Ada yang mau coba lagi tidak? Maaf Bu, saya boleh Boleh? coba nomor 7 Boleh? Bu? Boleh, silakan Mas. Nanti kalau misalkan masih ada nggak apa-apa teman-teman, kita masih sampai 2:30 gitu. Maksudnya tapi takutnya teman-teman kalau mau coba sudah gitu ya sudah gitu. Kalau masih ada mau coba disampaikan saja nggak apa. Silakan Mas. Nih saya coba nomor Kita 7 yang kedua Bu. nomor 7 ya. Oke. Nah, ini karena ada beberapa nomor ya. Nanti teman-teman boleh tuh memilih seperti ini, kebetulan yang 2 misalkan gitu boleh. Jadi tidak melulu harus urut ataupun semua gitu tidak. Silakan Mas yang nomor 7. Langsung jalanin aja nih Bu. Boleh. Langsung di running saja. Nanti sambil hasilnya saja kita lihat. Ini kan disuruhnya yang 1, 2, 3 gitu ya Bu? Dikasih sama cutting lo coba. Sama mentor gua. Kebetulan ada di Nggak ada apa-apa Bu. Gini. Halo? Yang wawancara belum ini. Suaranya masuk deh Mas. Ada yang bocor tuh. Iya. Ibu. Halo? Halo Bu. Halo? Kedengeran, Bu? Iya, kedengeran. Yang cerita yang mana nih? Yang lagi ngejelasin. Oke juga dikit lagi. Halo? Halo? Oke. Jelas. Oke. Jadi kan Udah di sini mau balik apa gitu? Tergantung kalau misalkan Clara itu bocah pada di ini sih di kafe yang belakang. Oh ya, iya. Mau ke sana. Ini ada lagi rapat. ada yang bocor Bu. Bentar. Mana tadi? Oh ini. Oke. Coba. Oke. Coba tes dulu. Yuk nih. Oke. Gimana Mas? Ya, oke. Ini soalnya if-nya A lebih kecil daripada B, Bu. Lebih besar. 3 input ya, ABC tadi ya. Oke, baca ABC nilai A lebih besar dari B. Oh, nested ya ini ya, di dalamnya ya. Oke, coba dibuat kondisionalnya kalau misalkan ngeluarin ini ya, apa namanya, printnya ya. Print satu-satunya sama ini. Boleh? Apa, Bu? Boleh dicoba yang angkanya menyesuaikan sama yang tidak, coba. Kalau if-nya ini sesuai 10, oke, sama.
Keluar, Oke, keluar, Bu. ya keluar ya. Oke. Kalau yang tadi kan yang tidak keluar ya berapa tadi? Yang agak cepat tadi coba. Yang satunya lagi. Yang tidak memenuhi coba. Di running lagi. Ya, Bu. Kalau Yang angkanya kecil daripada B, Bu. yang satunya ya lawannya. Nggak keluar apa-apa, Bu. Oke, ini ya teman-teman. Kayak gini aja teman-teman, simpel saja menjalankan kode sama ininya. Oke, silakan Mas. Karena tadi sudah nggak apa-apa. Iniin lagi saja, di copy saja ininya, nama dan NIM-nya untuk tambahan lagi. Silakan teman-teman. Mau ada yang coba lagi nggak? Lumayan tuh. Yang 7 cukup simpel-simpel kok. Jadi nggak ambil apa namanya yang terlalu sulit. Yang 7 cukup sederhana, tinggal ditestingkan saja. Dibuat inisiasinya dulu tapi. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, saya juga terima kasih ya sudah dibantu di share ke teman-teman yang lainnya. Silakan untuk teman-teman yang lain. Yang latihan 7 tuh, yang nomor 1 dan nomor 3 masih teman-teman kalau mau dites. Sama nomor 8. Silakan, tinggal dibuat inisialisasi variabelnya. Silakan. Bu, saya mau 8B, Bu. Boleh Mas Ryan. Silakan. Jadi pilih boleh ya teman-teman yang nggak harus urut. Silakan. Testing nanti dimunculkan hasilnya saja sambil dilihat hasilnya gimana gitu. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Silakan Mas. Mau di running dulu apa mau sambil dijelasin dulu? Jelasin dulu apa running dulu? Langsung ring aja, Bu. Oke, running dulu boleh. Dia ada inputannya, ada apa? ABC ya? 1, 2 sama 3 itu, Bu. Oke. ABC ya, 1, 2, 3. Ini yang B ya? Iya, Bu. Ini yang B. Oke, ada yang yang Elsa ya. Oke, karena sudah ada ini ya nilainya ya, ABC-nya ya. Oke, yang Iya, Bu. dikeluarkan adalah tadi berarti ini. Jika kan yang satu gimana? Yang pertama kan ini yang apa? B kan jika A lebih dari B, kalau benar itu pagar-pagar. Ini karena A lebih kecil dari B, jadi yang keluar adalah dan ya, dan juga dan sama bintang. apa bintang ya. Oke. Ya, sip. Terima kasih Mas, Ini silakan perlu ya. dites yang benar ya nggak, Bu? Boleh? Perlu dites yang benar juga? Boleh. Oke. Boleh kalau mau. Pakai sampel angka yang berbeda boleh deh. Kalau dibalik 2, misalnya 3, 2, 1 itu coba. 1. Nah, ini itu, ya, keluar hasil ini keluar. ya. Oke, yang Ya, Bu. opsi yang pertama ya. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Silakan Mas Ya, Ryan, terima nama kasih juga, dan Bu. NIM-nya ya. Kita sudah coba lumayan banyak nih teman-teman. Kalau ada lagi nih, masih ada yang A teman-teman. Tinggal ngetes ya lawannya tadi. Karena tinggal mengganti saja kodenya untuk yang A ya, karena B-nya sudah dicobakan. Teman-teman silahkan. Bagi yang belum, sudah ada contohnya dari beberapa teman kita. Tinggal dicobakan saja. 7-nya tinggal nomor 1 sama 3 teman-teman. Silahkan. Yang mau coba, masih saya beri kesempatan teman-teman. Silahkan buat tambahannya. Ada yang masih mau coba teman-teman? Tinggal membuat inisialisasi saja, sama badinya tadi menyesuaikan aja. Silakan, ada yang mau coba lagi tidak? Kalau ada yang mau coba masih saya tunggu sih, nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Yang 8A, 713 itu ya, sama nomor 3 sih yang masih. Silakan, mau dicoba sekalian? Gimana yang lain? Ada yang mau coba tidak? Kalau misalkan masih ada yang coba, saya masih tungguin sih teman-teman. Kalau tidak, nanti berarti tinggal dicoba sendiri. Tadi sampelnya kebetulan sudah ada ya untuk masing-masing nomor ya. Yang 7 kan sudah ada satu contoh. Nah, nanti tinggal diteruskan saja dengan beberapa ini tadi ya, soal berikutnya ya. Yang 8 juga sudah ada teman-teman. Nanti tinggal membuat saja ininya, apa namanya, menyesuaikan soal yang diminta. Gitu. Yang lain gimana? Yang nomor 3 aja tadi yang hati-hati ya, karena diskon berarti kan harus dikali dan sebagainya ya, berapa persen gitu. Yang lain bagaimana? Ada yang sudah siap lagi mau mencoba? Silakan Mbak. Saya mau nyoba yang tadi itu, boleh nggak Bu, yang kode pos? Kode pos boleh, kalau memang ininya berbeda ya, kode sintaksnya beda.
codingannya? Oh, Sama, Bu. oh iya, yang ini ya, yang tadi ya. Oh, kalau Iya, boleh kode sih pos yang itu soal yang latihan aja dulu. oke. Atau mau cobain? Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa. Sudah dibuat? Sudah di typing? Sudah dikodekan? Iya, udah, Bu. Boleh dijalankan. Kalau nomor 4 sudah ada yang jawab belum, Bu? Nomor 4 tadi sih sudah, Mas. Nomor 4 sudah dijalankan. Untuk yang 30 dan 20 ya tadi ya. Mungkin bisa mencoba nomor 7 dan 8 tadi yang ada yang belum. Atau nomor 3 yang belum. Yang kode pos boleh. Jadi kita tahu nih contohnya. Silakan Mbak yang kode pos tadi. Yang belum tadi sisanya nomor 7, 1 dan 3. Latihan 7 maaf. Latihan 7, 1 dan 3 sama latihan 8 yang A. Gitu. Sama nomor 3 ya, latihan 3 maaf. Latihan 3. Ini tadi. Mau dijalankan dulu? Udah kelihatan, Bu. Sudah? Mau dijalankan dulu sambil dijelaskan atau dijelaskan dulu baru dijalankan? Boleh? Dijalanin dulu aja, Bu. Boleh, silakan. Udah kelihatan running-nya belum, Bu? Sudah Mbak. Silakan, mungkin sambil dijelaskan ke teman-temannya prosesnya, kode yang dijalankan. Karena ini digit 2 yang paling depan ini 12, jadi ini masuknya ke yang Jakarta Selatan, Bu. Tapi kalau misalnya digit 2 paling depannya nanti diganti 14, nanti keluarannya jadinya Jakarta Utara. Oh, oke. Boleh dikasih sampel yang selain Jakarta Selatan yang sudah dicobakan. Oh iya, enggak. Ini tadi kita ngetes yang 1-2 ya. Oke. Sama yang non, Mbak. Yang non ada di list ya. Kan ada kodenya 10 sampai 14 Oh iya, tuh. iya. Ya, kan? Sama yang di luar, angkanya di luar yang dari kode. Ini yang yang default, Bu, yang luar Jakarta. Oke. Yang luar ya. Oh, ambil 16 ya. Oke. Iya. 16. Oke. Nanti sudah ya. Oke. Jadi nanti tinggal dicobakan sih. Tadi beberapa ya. Kalau pusat tuh yang 10 ya. Oke, yang 10 sampai 14 ya. Oke, karena ada di luar. Oke. Kalau 00 pasti masuknya ini ya. Kebaca tidak ya kalau 00 di awal itu? Pasti masuknya default ya, karena di luar case yang ada di situ ya. Kalau diawali 00 Iya. Mbak, coba misalkan 00 Oh itu iya. coba dites dulu. Harusnya sih luar sih dia masuknya. Bentar, Bu.
Oke, 00 keluarnya apa nih? Oke, 00 luar ya, keluar bener ya. luar Jakarta. Tetap luar ya. Oke, karena dia Iya, ditentukan ya, tetap. hanya range-nya 10 ya, case-nya 10 sampai dengan 14. Oke, Mbak, silakan Mbak Siti, nama dan NIM-nya ya. Silakan dicatatkan Ya, di chat. Terima kasih. Silakan makasih, Bu. teman-teman. Tadi tinggal ini ya, beberapa latihan lagi. Kalau mau dicobakan, silakan teman-teman yang lain yang belum atau yang sudah tapi mau coba lagi. Silakan, tadi masih ada beberapa soal yang tersisa ya. Nanti tinggal ini sih. Nanti kalau yang belum ya nanti tinggal dilanjutkan, tapi kalau memang ada yang sudah mencoba boleh sambil di-share screen kan. Mumpung masih sampai berapa teman-teman tadi kita? Jam 2.40 sih, tapi kalau teman-teman mau selesai lebih awal juga boleh. Tapi kalau memang masih ada yang ingin mencoba, silakan disampaikan dulu. Nanti bisa di-share ya ke teman-teman yang lainnya untuk bisa presentasi. Masih ada beberapa soal teman-teman yang di bawah tadi. Karena kebetulan yang 7 dan juga 8 tadi sudah diberikan contoh ya dari teman kita, nanti teman-teman tinggal mencobakan tadi ya. Tinggal menginisialisasi variabelnya, membuat ini ya tempat inputan, kemudian mencobakan ya tadi kode yang diminta. Silakan. Masih ada yang mau mencoba lagi tidak? Silakan teman-teman dicoba dulu. Tadi sisanya ya, yang belum dicoba teman-teman kita, 7, 1, dan 3, sama 8 ya, yang A gitu. Sama nomor 3 kalau tidak salah tadi. Nomor 3 belum dicoba. Silakan dicoba dulu teman-teman. Saya masih beri kesempatan sih bagi yang ingin mencoba. Teman-teman yang lain gimana? Masih mau mencoba tidak? Dari hasil soal tadi, hasil percobaan beberapa kode potongannya. Ada yang mau mencoba lagi tidak?
Kalau tidak ada, nggak apa-apa teman-teman, nanti bisa dicobakan ya. Tadi beberapa contoh dari teman-teman kita tadi sudah memberikan gambaran ya, nanti gimana cara menyusun tadi ya kodenya teman-teman. Nanti silahkan ya diberikan inisiasi, kemudian nanti silahkan dimasukkan ya kode yang diminta, kemudian dimunculkan hasil outputnya seperti apa gitu. Gitu ya teman-teman ya nanti. Untuk hasilnya nanti bisa tuh, kalau untuk hasil dari screenshotnya, misalkan teman-teman mau berikan penjelasan nggak apa-apa. Jadi misalkan hasil outputnya jadi seperti apa gitu nanti boleh. Tapi nggak usah terlalu panjang, cukup menjelaskan proses apa yang dilakukan saja, nggak apa-apa. Tidak terlalu panjang, nggak apa-apa gitu. Oke, ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Cukup singkat ya teman-teman ya hari ini. Karena banyakkan latihan, nanti teman-teman bisa dicobakan bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah tadi tinggal melengkapi ya beberapa poin yang mungkin belum itu. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Tadi gimana? Untuk kelas teori yang besok hari Jumat, teman-teman mau online atau offline? Atau mau didiskusikan dulu? Gimana teman-teman yang hari Jumat, kelas teorinya? Mau online atau offline teman-teman? Kebetulan beberapa teman-teman kelas. Nanti didiskusikan dulu aja Bu sama Oke, ketua. silakan ya teman-teman ya, nanti saya bisa diinfokan ya nanti bagaimana mau online atau offline ya. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau teman-teman diperlukan offline nggak apa-apa, nanti kita offline di kelas seperti biasa, tapi kalau online sih sayangnya juga kebetulan alhamdulillah karena kelas yang satunya, nah ini ya agak berdekatan dari teman-teman ya, jam setelah asar gitu ya, sudah ada kelas berikutnya gitu teman-teman. Nah nanti nggak apa-apa, kalau memang teman-teman perlu untuk offline gitu ya, kita di kelas nggak apa-apa, nanti diinfokan saja gitu ya nanti dari ketua kelasnya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin untuk dokumentasi ya, untuk hari ini yang bisa on cam, silakan on cam teman-teman untuk dokumentasi saja. Tapi yang tidak bisa nggak apa-apa. Sebelum kita tutup ya kelas kita hari ini. Yang bisa saja nggak apa-apa, kan sudah ada nama-namanya. Oke, sembari saya siapkan ya. Tadi yang screen 1 dulu ya teman-teman ya. Yang layar pertama saya hitung mundur dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya. Saya simpan dulu. Oke. Yang layar yang kedua, teman-teman. Silahkan bersiap dulu. Bu, yang kedua marah. Coba yang kedua ya. Sebentar. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Saya simpan dulu teman-teman. Sebentar. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Nanti berarti kita ketemu lagi Jumat ya. Nanti saya mohon diinfokan ya kiranya teman-teman mau online atau offline. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Nanti silakan ya dokumentasinya Ibu bisa. kemungkinannya mungkin online aja ya. Kalau saya kemarin kan menawarkan ya teman-teman ya beberapa kelas saya yang lain gitu. Karena kebetulan mereka juga tanggung teman-teman, nggak ada praktikum. Jadi datang cuma datang kelas saja gitu. Daripada seperti itu kan saya mikir gini aja teman-teman, kalau memang memudahkannya online ya sudah online saja. Kasihan cuma datang ke kampus cuma untuk kelas saya saja gitu loh. Makanya saya biasanya tawarkan ke teman-teman mau online atau offline. Kalau mau online nanti berarti kita pakai Zoom gitu. Seperti ini ya modelnya, tapi nanti paling bahas latihan kalau memang ada gitu. Itu tapi kalau misalkan nanti teman-teman mintanya offline nggak apa-apa. Nanti teman-teman infokan saja. Nanti kita biasa ya di ruangan atas itu gitu. Gimana? Sudah fix? Sudah diputuskan atau mau diskusi lagi dulu? Online offline. Apa diskusi dulu? Tapi nanti lebih banyak ke online sih Bu. Kalau mau online nggak apa-apa karena memang banyak beralih ke online ya berhubung nggak ada praktikum gitu. Kadang-kadang ada yang hanya cuman berangkat satu saja gitu loh, kasihan cuman berangkat ke kampus untuk satu mata kuliah gitu. Kan ada yang beberapa gitu biar sekalian datang. Tapi kebetulan karena emang saya tawarkan ya banyak beberapa rekan mahasiswa milihnya yang online ya.
Karena kalau yang offline ada sih teman-teman yang offline untuk yang praktikum gitu. Kebetulan yang praktikum biasanya pada minta offline, tapi offline-nya itu yang FEB teman-teman. FEB kebetulan lab-nya tidak dipinjam. Kalau di FIK kan lab-nya dipinjam, makanya tidak bisa ya. Kalau di sana mereka daripada tidak alatnya kurang berfungsi dengan normal, mereka lebih milih praktikum di lab. Tapi kalau di kita kan praktikumnya tidak bisa ya, labnya sedang dipinjam, jadi teman-teman mungkin praktikumnya pakai ini ya Zoom gitu. Kalau teori sih nanti mungkin difikskan saja dulu ya dari hasil teman-teman yang lainnya nanti ya. Gambarannya mungkin sepertinya online ya. Nanti difikskan aja dari mungkin ketua kelas Mas Wahyu nanti bisa konfirmasi ya. Nanti untuk besok hari Jumatnya. Nanti kalau sama nanti saya buatkan link Zoom-nya aja. Nanti kita Zoom saja gitu. Kebetulan mohon maaf ya karena jadwal saya itu bareng teman-teman. Kelas algoritma itu saya bareng sama kelas CAAT gitu. Kelas peminatan tapi ya ada kelasnya gitu teman-teman 3 SKS gitu dari jam sama jadwalnya itu ditaruh jam 1 semua di jam teman-teman sama ada juga kelas yang bersamaan makanya kelasnya yang CAAT itu yang saya turunkan setelah asar gitu dimana kalau saya di kampus itu yang kemarin teman-teman sedikit cerita ya mohon maaf jadi itu kelasnya karena hari Jumat itu kita kan cuma sampai jam 17 ya jam 5 sore jadi udah tutup teman-teman kemarin tuh jadi padahal dia 3 SKS ya kasihan jadi ada beberapa yang belum sempat presentasi mungkin hanya beberapa yang bisa presentasi gitu karena terbatas waktu berhubung dia sebenarnya 3 SKS gitu dia paginya ada kelas gitu loh jadi tidak bisa menyesuaikan gitu jadi biasanya setelah kelas teman-teman nanti baru kelas mereka gitu jadi sayangnya pindahnya itu lebih cepat teman-teman kalau Zoom paling cuma sholat sebentar terus lanjut lagi gitu teman-teman nanti bisa diinfokan lagi ya untuk konfirmasi saja ya takutnya nanti teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan dengan grupnya maksudnya Baik di Bu, terima kelas ya kasih. makasih banyak ya teman-teman ya silakan tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup Ibu, kan sebentar lagi kan UTS, Bu ya. ya Kalau bisa praktikumnya sebelum UTS yang satu pertemuan aja, bisa nggak Bu offline gitu? offline bisa Yang nanti satu coba kita pertemuan lihat ya aja gitu sisanya. boleh nanti kita lihat karena kebetulan kan sampai ini ya peminjaman ini sampai tanggal 15 teman-teman yang dari ini ya ke polisi apa ya untuk tes polisi itu loh teman-teman kalau mungkin teman-teman pas ke kampus ya jadi karena labnya itu dipinjam kalau dari surat sih sampai tanggal 15 jadi kita masih punya pertemuan 6 kan ya 6 dan 7 ya untuk bisa praktikum di lab gitu ya nanti teman-teman masih bisa offline gitu dan juga kalau misalkan teman-teman teori mau offline nggak apa-apa, nanti diinfokan saja ke saya. Nanti sayanya yang menyesuaikan gitu. Sayanya balik dulu kalau untuk kelas berikutnya gitu. Gitu teman-teman. Jadi nanti insya Allah masih bisa Mas. Nanti kita menyesuaikan ya. Insya Allah minggu depan sudah offline ya. Karena berhubung mereka pinjam lab kita sampai tanggal 15. Jadi insya Allah masih bisa sebelum ujiannya ya nanti. Kalau untuk ketentuan ujian nanti mohon ditunggu dulu ya teman-teman ya. Saya belum tahu nanti konfirmasi dari tim dosen. Apakah modelnya live coding ataukah sudah boleh diizinkan nyicil dari project-nya gitu ya. Karena biasanya kalau di UTS biasanya dimintanya live coding dulu baru nanti proyeknya di akhir di UAS-nya teman-teman. Nanti kalau UAS berarti teman-teman untuk praktikum paling sudah bersama Pak Novi ya nanti. Jadi nanti teman-teman kalau mau ada didiskusikan paling pas kelas teori dengan saya gitu. Nanti gitu ya teman-teman ya gambarannya nanti nggak apa-apa sambil jalan kita diskusi ya. Mohon maaf ya. Ada iklan kadang-kadang di UPN tuh kan sering ada ini ya musiknya. Aduh. Oke. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi berarti besok ya untuk online atau offline-nya ya gitu. Oke, saya kira demikian. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dulu teman-teman terkait perkuliahan kita? Maaf ya, moga-moga nggak masuk. Karena biasanya sering ininya yang musik di jalan itu biasanya ini banget keras banget suaranya. Gimana teman-teman? Kalau sudah aman sih saya tutup. Cukup? Oke, kalau memang tidak ada, nanti nggak apa-apa. Silakan ya dikonfirmasi. Kalau misalkan ada yang belum tuntas tadi ya. Saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini ya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup ya. Saya izin tutup kelasnya.